Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin. Yang saya hormati jemaah subuh di Masjid Besar Kauman pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, sholat sekaligus thalabul ilmi. Kita akan meningkatkan derajat ketakwaan kita sampai dengan 29 hari ke depan. Ini hari pertama kita di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah puluhan kali kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sudah puluhan kali kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa kita di bulan Ramadan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita. Bukan untuk yang lain-lain. Sudah miliaran manusia melaksanakan ibadah Ramadan. Di Indonesia sudah ratusan juta orang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tapi di Indonesia masih mengalami problem yang akut. Apa itu problemnya sampai sekarang ini? Adalah kesalehan sosial. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita tentu terkaget-kaget ya. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa di akhir-akhir ini membuat kita terkaget-kaget ketika kita diminta untuk pindah dari Pertalite ke Pertamax, ternyata wajib itu bagi yang mampu gitu. Seperti naik haji itu. Nah, ternyata Pertamax itu campuran dari Pertalite dan tidak tanggung-tanggung ya. Untuk tahun 2023 kerugian negara itu sekitar 190 miliar. Itu yang 2023. Menurut informasi ini berlangsung 5 tahun yang lalu, artinya 5 kali 190 miliar. Triliun, itu sekitar hampir 1000 triliun. 1 kuadriliun, triliun. 1000 triliun. Nah, sekarang ya orang korupsi itu nggak usah nanggung-nanggung, hukumannya sama. Ada yang 179 triliun. Antam, aneka tambang. Kemudian ada juga yang kasus asuransi. Itu juga puluhan triliun dan seterusnya. Sementara kebetulan saya dulu di DPD itu bidangnya APBN. Utang kita 2024 yang lalu itu sekitar 3.000 triliun lebih. Jadi sebenarnya kalau di kelompok-kelompok gitu hasil korupsi itu bisa nutupi utang itu. Kalau dikumpul-kumpulkan, ini ada problem di negara kita. Apa itu? Yaitu problem kejujuran. Ya. Problem kejujuran, kesalehan sosial yang sampai saat ini langka di kalangan kita. Orang jujur itu kalau di sistem itu malah acur. Contohnya dulu yang membuka aib Freeport itu
Ya, ada kong kali kong itu, papa minta saham dan seterusnya, malah diturunkan dari kementerian, nggak jadi menteri gitu. Sekretarisnya sekalian dilorot sekalian, sekretaris menteri itu, sekjennya. Nah, ada problem kejujuran. Agama kita di agama Islam, ya, Allah sangat ya menjaga ya agar umatnya selalu berbuat jujur. Jujur itu lawan katanya bohong. Rasulullah itu pernah mengingatkan kepada kita bahwa kejujuran itu adalah fondasi dari akhlak. Kejujuran itu fondasinya akhlak. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, ibadah yang paling lemah, paling lunak di Islam apa, dan ibadah yang paling kuat di agama Islam apa?" Yang paling lunak ibadah di agama Islam itu adalah syahadat. Sedangkan ibadah yang paling kuat di agama Islam adalah jujur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa kejujuran itu mendapatkan tempat yang tinggi di agama kita. Suatu saat Umar bin Khattab pernah ngetes ya, masyarakatnya. Jadi ada penggembala kambing, dia sedang menggembala gitu. Kemudian kambingnya ditawar oleh sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. "Wahai penggembala, kambingmu saya beli." "Tidak boleh." "Loh, kenapa tidak boleh?" "Ini bukan kambing saya. Saya hanya menggembalakan milik orang. Sehingga kalau mau pembeli, ya sama orang itu." Kemudian Umar bin Khattab mengeluarkan uangnya, ditaruh di tangannya penggembala kambing itu. Uangnya banyak sekali gitu. "Sudah, ini uangnya saya berikan, kambingnya saya bawa." Kemudian laki-laki itu menjawab bahwa tetap tidak boleh, karena ini bukan kambingku. Kemudian uang itu dikembalikan ke sahabat Umar, sambil penggembala kambing itu menepuk tangannya Umar bin Khattab. Nah, setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, "Saya pada hari ini sujud syukur karena rakyat saya walaupun dia miskin, tidak terpelajar, tetapi masih tetap jujur." Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kejujuran itu merupakan bukti keimanan, sedangkan kebohongan atau ketidakjujuran adalah awal dari segala bentuk dosa dan kejahatan. Al-Quran menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'adul illa ahliha." Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk memenuhi amanah kepada ahlinya. Jadi jujur itu berjalan seiring ya dengan amanah itu. Surat An-Nisa ayat 65. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, inilah kenapa bangsa kita ini saat ini ada problem sosial akut yang sampai sekarang itu belum bisa teratasi, kecuali para pemimpin kita itu bisa memberikan contoh bagaimana kita melaksanakan sesuatu dengan kejujuran. Jujur itu penting, sangat penting di agama kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran antara lain mereka senantiasa jujur dalam menerima amanah dan konsisten untuk memenuhi janjinya, sebagaimana termaktub dalam surat
An-Nisa tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kejujuran adalah sebuah perilaku yang mementingkan objektivitas dalam penilaian atau dalam mengambil keputusan. Kejujuran juga berarti tidak mengambil hak orang lain atau berlaku curang. Hal ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 yang bunyinya Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Yang curang itu adalah orang yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Kalau zaman sekarang itu mengurangi hukuman, padahal hukumannya jelas. Nah, kemudian alladzina idza qalu alam yastaufun, yang artinya mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka mereka minta dipenuhi, tetapi wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun, yang artinya sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain maka mereka akan menguranginya. Jadi mengurangi takaran. Kalau zaman dulu saya kecil itu timbangan itu sering ada ini jeglekannya itu ditambahi benggol gitu. Supaya apa? Timbangannya jeglek ke depan. Nah, itu namanya mengurangi timbangan. Ala yakhulu ulaika annahum mab'usun, ya. Yang artinya tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan besok, dibangkitkan ketika hari akhir. Kapan? Liyaumin adzim, yang artinya pada suatu hari yang besar atau hari kiamat. Kemudian yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yang artinya hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Allah sangat memperingatkan ya kepada umat manusia bagaimana bahayanya orang yang tidak jujur, orang yang mengurangi timbangan, yaitu besok ketika pada hari kiamat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ke depan ya 29 hari yang akan datang itu menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, tentu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak, tapi juga menjaga ya lidah kita supaya berbicara dengan baik, berkata jujur, tidak bohong dan seterusnya. Kemudian juga yang lain-lain ya, panca indera kita supaya menjalankan dengan sebaik-baiknya, dan di bulan Ramadan inilah waktunya untuk menggojlok diri kita ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang jujur itu tantangannya besar sekali. 20 tahun ya saya menjadi anggota parlemen itu tantangannya besar sekali. Tetapi kalau kita bisa melewati ya tantangan itu, insya Allah kita lulus dengan sebaik-baiknya dan insya Allah menjadi orang yang ya hatinya tenang, tidak ketakutan gitu. Kalau makan juga makannya enak karena tidak takut dikejar-kejar KPK,
tidak takut dikejar-kejar aparat penegak hukum, dan masih banyak lagi. Insya Allah rezekinya juga memberikan barokah kepada kita semua. Saya kira itu dari kami, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya terutama dan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.